Jakarta Timur dan polisi langsung segera datang ke lokasi, membersihkan tempat dan memiliki beberapa bukti yang akhirnya didapatkan oleh pihak kepolisian. Pak Awi, kalau tadi kita melihat gambar bersama ketika terjadi ledakan satu dan ledakan kedua dan polisi langsung datang ke lokasi, apa yang didapatkan bukti yang diambil oleh pihak kepolisian? Banyak sekali Pak ya, banyak sekali karena puluhan ya. Kami juga langsung menunggu sampai selesai olah TKP. Olah TKP itu mulai dari pukul 22.00 sampai 01.30 dini hari. Nah, barang bukti ya termasuk tadi disampaikan ada struk, ada fotokopi KTP, serpihan-serpihan pakaiannya, termasuk mohon maaf serpihan-serpihan tubuh, kemudian ada potongan aluminium, kemudian ada juga HP, ada juga switcher. Kita ketemukan switcher kabelnya sekitar antara 30-40 cm. Pak Awi, HP yang dimaksud ini adalah bisa nggak kemudian nanti mengkonklusikan bahwa ini adalah pemicu detonator, begitu, detonator pemicu atau apa? Belum bisa kita simpulkan karena memang perlu waktu. Kita bawa ke lapor, tentunya nanti lapor yang akan melakukan pemeriksaan secara mendetail. Nah, tapi yang jelas kalau dari kasat mata kita lihat kabel dengan switcher berarti ini kelihatannya manual. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti sampai ada remote dari jauh dengan HP. Mengkonfirmasi lagi ya Sinta ya, mungkin Pak Kadif dalam konferensi pers menyebut bom panci, lalu ada struk tadi Pak Awi mengatakan pembelian panci, lalu ada fotokopi KTP, bahkan beredar informasi ya Pak Nasir, kita sempat berbincang pagi tadi, kabarnya polisi sudah mendatangi salah satu tempat tinggal dari identitas yang ada di dalam KTP. Nah ini mungkin bisa diklarifikasi, konfirmasi oleh Divhumas Mabes Polri. Ya, di TKP memang kita menemukan terkait dengan scan wajah ya, wajah termasuk mohon maaf yang tinggal sepotong wajah sepotong itu ada di halte sampai terakhir diangkat pun kami juga masih menyaksikan. Itu juga kita scan ini siapa, profilnya bagaimana, asalnya dari mana, tapi kami belum bisa rilis ya. Tentunya ini tim juga bergerak untuk memastikan ini datanya sesuai dengan data di EKTP-nya kemudian karena memang kita harus mengejar kecepatan ya untuk mengungkap ini, maksudnya ini siapa ini, keluarganya siapa, karena memang dalam operasi identifikasi terkait dengan kasus-kasus bom begini yang kita tahu bahwasanya tubuh berjejaran tadi kita menggunakan identifikasi primer dan sekunder. Kalau primer yang jelas misalnya dari gigi, kemudian dari DNA-nya, sekundernya termasuk tadi dari keluarga. Tentunya nanti kita juga cek DNA-nya juga bisa di sana. Nanti DNA-nya keluarga apa sesuai dengan ini primernya. Sekundernya nanti kan mereka yang bisa tahu ciri-ciri betul apa ini saudara saya, apa ini anak saya, demikian. Baik, Pak Nasir, sebelum kita berbicara ini jaringan dari mana, kalau kita melihat dari beberapa potongan tubuh ledakan juga ada 2 orang pelaku yang menjadi ledakan tadi malam. Kalau polisi mengatakan ini adalah bom panci, dari pengalaman yang Anda lihat atau melihat dari barang bukti tadi kita melihat di televisi ada beberapa yang sudah diamankan pihak kepolisian, apakah Anda juga melihat bahwa bom yang meledak tadi malam adalah bom panci? Iya, panci itu kan adalah wadah, salah satu wadah yang dipakai. Selain dari panci juga bisa wadah-wadah yang lain. Kalau Dr. Azhari memakai Tupperware begitu. Dan dia menggunakan pipa misalnya. Nah, wadah yang dipakai oleh ini dengan barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian, jika benar ada serpihan-serpihan dari aluminium, itu kan dindingnya dari panci itu sendiri. Namun dibawa pakai ransel. Ya, kalau dulu kita sebut bom ransel, karena bom itu dikemas di dalam ransel. Di dalam ransel. Begitu. Baik dia pipa dan lain-lain, tapi tetap dibawa di dalam ransel. Nah, kalau sekarang karena ada barang bukti itu, ya saya pikir panci yang kemudian dibawa pakai ransel. Nah, begitulah. Jadi ada kombinasi seperti itu. Dan saya dengan bentuk ledakan seperti itu, ini bukan sembarang panci. Ya, saya lebih cenderung kepada panci presto begitu. Ya, panci presto yang bisa melihat dari ledakannya atau dari apanya, Bang? Ya,
dari bentuk ledakannya. Saya melihat dari dampaknya gitu. ya ledakan itu artinya bom itu meledak dengan baik. Artinya bom itu meledak dengan sempurna. Apa tuh, Bang? Dengan sempurna. Bom itu meledak dengan sempurna. Kita melihat sebelum ini beberapa kejadian-kejadian bom ditemukan oleh pihak kepolisian, sebagiannya tidak meledak dengan sempurna. Ya, ada yang meledak kecil, lalu berhamburan, ada yang batal meledak, tidak jadi atau meledak, atau terlalu cepat meledak begitu. Nah, sementara ini ya adalah bom yang sempurna ledakannya dia, sehingga mengakibatkan ledakan yang tidak menyisakan bahan peledak. Ya, mengakibatkan berikut si pelakunya juga ya, mengakibatkan efek ledakan itu cukup besar. Ya, sama seperti yang dibuat oleh Azhari. Ya, kasus bom-bom besar seperti sebelumnya benar-benar menghancurkan pelaku itu. Mungkin berbeda kalau zaman dulu kan yang tercamping adalah baju yang kita lihat ya, Bang, di lokasi, baju yang berceceran. Kalau kita lihat yang tadi malam berbeda dari yang dulu karena ada 2003 bom Marriott. Bom 2003 bom Marriott ya, itu kepalanya terpental ke lantai 3 kalau tak silap saya. Lantai 2 atau lantai 3. Tapi itu high explosive kan? Ya, itu karena selain ini bercampur. Ada high explosifnya, ada low explosive, dan ada bahan bakar yang dipakai. Dari dalam mobil ya, karena bahan peledak itu diletakkan di jok belakang ya. Kemudian ledakan di belakang, kepalanya itu langsung terpental ke atas. Untuk di Kampung Melayu, jadi kalau untuk di Kampung Melayu itu, ya saya melihat dari bentuk asapnya. Asap itu tandanya bisa kita tentukan itu apakah kecil, sedang atau besar. Ya, low eksplosif ataupun high eksplosif. Dengan asap putih seperti itu, ya dia itu low eksplosif. Ya, tapi jangan mengira kalau low eksplosif itu tidak bisa merusak. Ya, artinya merusak pada batas tertentu. Ya, karena kekuatan low eksplosif itu setengah dari kekuatan high eksplosif. Nah, kita akan melihat di lokasi apakah memang kerusakan itu sama seperti yang dikatakan oleh Nasir Abbas. Kita akan menuju kembali ke Andromeda Mercury yang berada di lokasi ledakan di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Andromeda. Ya, saya masih bersama dengan Fadila dan juga Fajar yang merupakan saksi mata yang mengunggah video yang pertama kali di YouTube. Fadila bisa sambil diperagakan. Kemarin itu posisinya di mana? Yang megang HP siapa? Yang mengendarai motor siapa? Fadila, silakan. Saya yang megang HP, saya ngerekam. Saya disuruh sama Fajar. Fajar nih yang nyetir. Jadi saya pegang HP, saya bilang, astagfirullahaladzim nih, ada bom baru saja di terminal bus Kampung Melayu. Terus saya bilang, Fajar bilang maju terus saya samperin. Ya udah akhirnya maju samperin sampai depan sini. Saya jaga motor, Fajar gantian yang pegang HP. Fajar yang pegang HP, dia ngerekam pas ada bangke tangan buntung gitu di situ. Udah akhirnya Fajar sampai selesai, takut ada bom susulan kedua, balik lagi ke motor langsung ngajakin pulang. Udah pulang langsung. Iya, saya cuman kamerainnya itu pas kamerain HP-nya sesudah teman saya ngasih, saya parkirin motor, saya langsung masuk ke dalam sini nih. Itu udah ada organ tubuh mayat kan, tangan buntung, saya videoin, terus langsung saya shock gitu kan, bilang astagfirullahaladzim, saya balik langsung itu. Dari situ. Ketika merekam, ini kan ledakan yang pertama. Jarak 5 menit ke ledakan kedua. Ada tidak Anda melihat sekitar orang yang diduga pelaku ini, orang yang diduga mencurigakan di mata Fajar dan juga Fadil? Ada hampir. Itu seperti polisi ngejar orang gitu kan. Itu saya kirain terorisnya kan, saya sampai teriak, terorisnya gitu kan, sampai polisi nguber, suruh pada Uber. Nggak tahu, saya nggak tahu lagi kemana. Pemberhentian Anda kemarin sudah sempat masuk ke halte atau tidak? Saya nggak sampai halte, saya sampai jalan rayanya doang, saya lihat itunya. Soalnya saya lagi jalan, teman saya juga buru-buru minta balik, saya juga ngeri juga, takut ada bomnya lagi gitu. Baik, terima kasih Fajar dan Fadil. Pemberhentian teman-teman berarti hanya sampai di depan halte. Pemirsa, ikuti saya bersama juru kamera Fadlan, ini akan menunjukkan bagaimana sebenarnya efek dari daya ledak tersebut. Bisa Anda perhatikan, Pak, ini mungkin bisa kasih jalan sebentar, Pak. Kita perlihatkan, pemirsa, inilah yang diduga merupakan pelaku bom bunuh diri yang terpental dengan jarak sekitar 30 meter. Bisa Anda perhatikan, ini merupakan pecahan kaca yang
ada di halte Kampung Melayu. Potongan tubuh sempat berada di dalam halte ini. Beginilah efek atau daya ledak yang mengakibatkan kerusakan di halte Kampung Melayu. Tolong geser dikit Pak, tolong geser dikit Pak. Serpihan-serpihan kaca hingga saat ini masih terlihat. Meskipun garis polisi sudah dipasang, tapi masyarakat sudah diperbolehkan untuk masuk, untuk menyaksikan bagaimana kondisi di halte Kampung Melayu. Bukan hanya kaca bagian depan yang hancur, tapi juga mengarah ke dalam halte. Ini juga ada serpihan kaca juga terpecah seperti itu. Sejauh ini informasi yang kami terima dari polisi, ini masih dugaan, pemirsa. Kerusakan ini akibat terpentalnya dari pelaku bom sejauh 30 meter yang awalnya posisi mereka itu berada di tenda polisi tepat di depan halte Kampung Melayu. Ini merupakan serpihan-serpihan kaca yang ada di halte Kampung Melayu. Sejauh ini belum dibersihkan oleh dinas kebersihan setempat. Namun untuk operasi halte Kampung Melayu dihentikan untuk sementara. Jadi bagi Anda yang ingin menuju ke Kampung Melayu hanya bisa melintas tapi tidak berhenti di Kampung Melayu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.